Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bisa berkumpul melihat kembali. Kemudian kita juga patut bersyukur bisa apa kondisi sehat, walafiat, kemudian tetap semangat dalam eh, mencari keilmuan, pengetahuan, ya, terutama untuk future ya, untuk ke depan, 10 tahun ke depan, terutama seperti itu. Kembali lagi bahwa saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah, pemantauan, evaluasi, dan sistem informasi. Yang saya mohon maaf, videonya tertunda ya, baru sekarang bisa saya sampaikan, tetapi tetap jangan putus asa, tetap semangat, mencari informasi, mencari ilmu, mencari pengetahuan yang seharusnya kalian bisa, ya, bukan berarti dengan adanya atau sisi kurang dari dosennya maka kalian memberikan apa namanya memberikan tanggapan yang negatif. Tetapi dalam kondisi kekurangan dosen tersebut berarti kalian harus mencari kelebihan atau kekurangan sehingga bisa menutupi dari kekurangan yang belum disampaikan oleh dosen tersebut. Oke, baik, materi atau pertemuan sebenarnya adalah pertemuan yang ke-12 ya, berkaitan dengan namanya tadi berkaitan dengan pengetahuan awal atau pengantar terkait dengan balance shortcut ya, balance shortcut gitu. Di sini saya hanya membuat meringkas pengetahuan awalnya, aturan dalam BSC, evaluasi manajemen dengan metode BSC itu sendiri, kemudian simpulan. Tujuan dari atau capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dalam menggunakan metode BSC, ya. Dalam menggunakan metode BSC ya, kalian harus tahu dulu BSC itu apa. Gitu ya. BSC itu kan kalau uh, diputus-putus, balance itu keseimbangan, balance ya. Kemudian skor itu nilai dan kartu penilaian untuk seimbang. Nah, dilihat dari tersebut, dilihat dari arti yang dari penamaan tersebut sudah mengandung beberapa pengertian yang berbeda, ya, bahwa di situ ada penilaian, berarti penilaian itu berkaitan dengan apa, ya, berhubung penemunya atau penciptanya atau dalam hal uh, terobosannya ini adalah Kaplan dan Norton ya, ya, di bidang ekonomi tentunya untuk manajemen, untuk peningkatan manajemennya dalam hal apa, kinerja manajemennya itu sendiri, ya. Baik itu manajemen organisasi, manajemen manusia sendiri itu tetap. Nah, di situ bisa kalian berikan pandangan terhadap BSC. Nah, ini nanti ke depannya apa sih pandangannya terhadap apa? Ya kan? BSC ini jelas nanti ke depannya kalian itu ada pada IT IS-nya atau sistem informasi dan teknologi informasinya. Terkait dengan apa? Manajemennya juga sama. Ya. Jadi sistem informasi itu tidak jauh-jauh dari manajemennya. Kalau manajemennya kurang, kalau kurang manajemennya itu tidak
dapat memberikan layanan yang baik, maka itu bisa dinyatakan organisasi yang kurang atau organisasi yang tidak memenuhi sebagaimana mestinya untuk customer ataupun klien ataupun si penggunanya itu sendiri. Ya, begitupun manajemen terkait dengan sistem informasi. Bila mana ada salah satu manajemen yang tidak terpenuhi, maka pengguna ataupun customer ataupun kliennya itu akan satu bisa dampaknya adalah pemutusan hubungan kerjanya, kemudian kedua ya terkait dengan layanan-layanan yang lainnya yang semestinya pengguna klien ataupun customer itu bisa diperoleh. Nah, seperti itu ya. Ini pengetahuan awal saya. Balance shortcut pada awalnya balance shortcut diciptakan untuk mengatasi permasalahan tentang kelemahan kinerja. Nah, ini diciptakannya sendiri untuk kelemahan kinerja. Nah, ya, untuk mengetahui kinerjanya berarti nanti kedepannya pun untuk IT itu tentunya pada manajemen kinerjanya, kinerja terhadap IT-nya, bagaimana sih penggunanya, performance-nya bagaimana untuk si pengguna, performance-nya bagaimana untuk si sistem informasinya itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana performance-nya untuk teknologi informasinya, fasilitas TI-nya itu sendiri, ya. Ya itu. Kemudian terutama yang aspeknya pada finansial keuangan. Sehingga terdapat kecenderungan untuk mengabaikan kinerja non-keuangan seperti kepuasan pelanggan. Sebenarnya seperti itu. Dan kebanyakan manajemen itu sudut pandangnya hanya pada keuangan. Akan tetapi di lain dari keuangan, semuanya itu diabaikan, tidak terfokuskan. Padahal di sisi lain, selain manajemen keuangan, ada manajemen manusia sendiri. Ya, manajemen manusia atau manajemen sumber dayanya, sumber daya manusianya. Ya, itu seperti itu. Kenapa? Ada cenderungnya kemana? Akan ketitik beratkan pada pelanggan, produktivitasnya, ya. Kemudian efektivitas. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatannya? Apakah efektif atau tidak? Sehingga bila mana efektif, itu akan mempengaruhi biayanya, biaya dalam proses, ya. Kemudian keberdayaannya dan komitmen terhadap karyawan dalam menghasilkan produk dan jasa bagi pelanggan. Maka dari itu ukuran kinerja keuangan mengandalkan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang berjangka pendek. Itu kan dari sistem informasi akuntansi yang sifatnya lebih ke arah keuangan. Ya. Bagaimana dengan sistem informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia? Itu perlu dipikirkan, perlu dievaluasi juga. Jangan sampai tanpa ada evaluasi dari pihak organisasi atau lembaganya itu sendiri. Itu adalah kebutuhan penting, ya. Bukan hanya dulu hanya sekedar sekunder, sekarang sudah kebutuhan primer bahwa kebutuhan manusia atau sumber daya manusia itu sendiri sangat diandalkan. Untuk apa? Untuk ke depan. Bagaimana ini hasil kinerjanya? Apakah turun apa tidak? Bagaimana dia rajin atau tidak? Tepat waktu atau tidak? Ya, itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi keuangannya. Ya, dampak dari ketidakefektifan adalah keuangannya semakin, misalkan taruhlah datang terlambat maka akan dipangkas untuk transportnya. Nah itu seperti itulah. Ya. Kemudian ide tentang balance shortcut pertama kali dipublikasikan dalam artikel Robert S. Kaplan. Nah ini Kaplan dan Norton, David P. Norton di Harvard Business Review tahun 92. Nah itu pertama terpikirkan atau terpublikasikan, tersampaikan tahun 1990. Sebenarnya ini sudah sudah direncanakan sebelumnya kan, sudah dilaksanakan sebelumnya. Ya, akan tapi publikasinya itu pada tahun 92.
balance of kinerja yang memungkinkan para eksekutif memandang perusahaan dari berbagai perspektif. Itu tadi, ya, tidak hanya satu perspektifnya keuangan saja, tidak, tetapi kinerja itu dari kinerja sumber daya, kinerja dari produktivitasnya itu sendiri, ya, kinerja dari berbagai hal lah, yang berbagai sudut, sehingga akan meningkatkan atau memperbaiki dari organisasi itu sendiri. Ya. Dalam perkembangan balance scorecard kemudian dikembangkan untuk menemukan tolak ukur kinerja bisnis dan strategi perusahaan. Nah, itu sebagai tolak ukur dari kinerja bisnisnya. Ya. Kita sebagai karyawan itu sudah menjadi lingkup atau warga dari produktivitas bisnisnya, ya, atau apa namanya, sudah menjadi masyarakat bisnis dalam organisasi itu sendiri, tidak mau tidak, gitu ya. Kita yang bila mana di bagian IT-nya, ya itu tadi, kita peranannya walaupun seolah-olah bukan terlibat, tapi itu ada bisnis prosesnya, ya. Bisnis proses. Jadi bisnis proses itu bukan hanya di bidang perdagangan saja, tetapi di lain bidang sektor atau di lain sektor itu sendiri itu ada. Makanya dalam sistem informasi itu dititik beratkan pada apa? Pada proses bisnisnya. Begitupun nanti bila mana kalian pada saat melaksanakan riset, dilihat pula yang namanya proses bisnisnya seperti apa. Ya, jangan sampai proses bisnisnya tidak tahu, dilihat sebelum evaluasi ke sistemnya, ya, langsung, tetapi proses bisnisnya agar tahu dulu, ya. Kenapa? Nanti untuk ke depan, baik itu organisasi maupun perusahaannya, proses bisnis bisa terlihat dari apa sih? Ada yang tahu? Proses bisnis dari organisasi. Organisasi di uh, di lain sektor perdagangan. Kita akan melihat yang namanya visi misi, atau kita bisa melihat dari bagaimana sih keunggulan, ya, keunggulan dari organisasi tersebut, kelemahannya, peluangnya apa, akan terlihat, ya, nah, gitu. Ancamannya juga apa, jangan sampai tidak tahu. Berarti di situ ada apa? Ada analisis SWOT-nya, akan tahu. Nah, akan diterapkan proses bisnis seperti apa nantinya. Ya, nah itu. Kok analisis SWOT itu selalu dibawa? Karena di situ adalah tolak ukur dari organisasi itu sendiri. Organisasi yang menghasilkan baik itu apa ya, waralaba ataupun nirlaba, ya, yang sifatnya di situ ada keuntungan baik secara moral maupun secara keuangan, itu akan terbangun melalui visi misi, akan terbangun dilihat dari apa sih keunggulan dari kita sendiri. Nanti kan akan dampaknya pada finansial juga. Nah, disitulah kita atau analis itu bisa melihat, ya. Nah, di sini pencetus balance shortcut itu Robert S. Kaplan dan David Penelton mengemukakan tentang bisnis balance shortcut. Balance shortcut is more than a new instrument system. Apa sih new measurement system itu? Sistem pengukuran baru, ya, pengukuran baru, inovatif. Innovative company use the scorecard as the central organizing framework for the management process. Nah, ini management process, rangka kerja dari suatu organisasi. Ada kaitan. Companies can develop
an initial balance shortcut with fairly narrow objective to again clarification, consensus, and focus on their strategy, and then to communicate that strategy throughout the organization. Nah, itu nextnya ada pertanyaan, mengapa kualitas sistem di pertanyaan ini ya kemarin sudah dipertanyakan, sudah tinggal kalian apalagi barangkali ada jawaban lain silakan sampaikan melalui WA. Ini kita beranjak ke perspektif dari IT balance shortcut ya. Ini yang tadi sebelumnya adalah tradisional. Yang tadi saya jabarkan adalah berkaitan dengan pengetahuan awalnya saja atau pengertian ya. Kalau sudut pandang saja terkait dengan balance shortcut. Nah itu dalam IT balance shortcut ini ya, ini tidak jauh beda sih. Artinya di situ ada anak panah yang apa ya, saling menunjuk ya, balance shortcut dan IT balance shortcut. Berarti di situ ada kaitannya. Ya, orientasinya tetap terkait dengan manajemen atau penilaian kinerja dari suatu organisasi. Nah ini saya ambil dari Wijaya terkait dengan analisis modal IT menggunakan balance shortcut. Nah, kemudian saya juga implementasikan seperti ini ya. IT balance shortcut itu terdiri dari indikator, faktor, dan perspektif atau dibalik perspektif, faktor, dan indikator. Ya, ada 4 perspektif. Yang pertama adalah corporate contribution, user orientation, operational excellence, future orientation. Jadi tidak jauh beda ya dengan balance shortcut tradisionalnya juga sebenarnya. Karena apa? Nanti orientasinya untuk masa depan. Seperti itu. Dari perspektif tersebut ada faktor. Yang pertama, faktornya kontribusi strategis, nilai manfaat implementasi SI, pengelolaan aset SITI. Kemudian dari user interface, kepuasan pengguna, kinerja SI yang diterapkan. Nah, ini kaitannya dengan langsung sistem informasinya. Kemudian operasional ya, excellence, ketersediaan layanan dalam arti ini pelayanan prima ya. Ya, pelayanan prima kembali lagi kenapa ada kinerja dari suatu organisasinya. Kemudian keamanan informasi, respon layanan. Ya, future orientation, peningkatan kapasitas layanan, pembaruan arsitektur dan riset teknologi. Ya. Kemudian ada pula indikator-indikatornya ya. Jumlah keputusan strategis yang diambil, evaluasi berdasarkan ukuran finansial, perbandingan anggaran dan pembelanjaan. Tingkat kepuasan pengguna SI. Nah, itu peningkatan kinerja pengguna. Tingkat ketersediaan layanan SI. Kemudian adanya audit informasi dan jumlah tindakan pelanggaran. Ya. Nah, itu ada punishment-nya. Ya, harus ada punishment, ada sanksi jadi gitu. Seperti itu. Jadi nanti adanya kebijakan atau aturan-aturan itu ya dibuat. Jadi nanti ada kaitannya ya dengan apa ya, manual dari balance shortcut itu sendiri atau tradisional balance shortcut dengan IT balance shortcut gitu. Kalau IT itu menjalankan apa yang ada pada di manualnya itu sendiri, aturannya seperti itu. Ya, kebijakan. Ya, memperhatikan perspektif PSC, organisasi akan memberikan atau membuatkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan SITI dalam bentuk blueprint dan dokumen cetak biru. Bisa dalam perencanaan, ya, rencana dalam bentuk nanti ke depan ini bisa. Karena di situ apa? Ada
ada yang namanya analisis SWOT sendiri. Analisis SWOT itu sangat mendukung sekali untuk suatu manajemen dari suatu manajemen suatu organisasi, ya, ya, visi, misi, tujuan dan strategi itu harus ada dan mewujudkan networking ya, jaringan kerjasama antar lembaga serta menjadi pusat inovasi lembaga atau organisasi dalam inkubator bisnis. Nah, di situ ya. Nextnya, evaluasi kinerja. Kinerja, pengertian kinerja itu sendiri adalah suatu tampilan keadaan secara utuh ya atas perusahaan dalam periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber atau memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Itu menurut Halford ya, tahun 2002. Dalam shortcut merupakan sistem manajemen yang dapat menerjemahkan visi misi dan strategi menjadi aksi dalam kegiatan perusahaan. Ini menurut Raditya tuh ya. Tadi sudah jelas ya. Jadi balance shortcut itu lebih arahnya melihat visi misinya. Kenapa di situ ada proses bisnisnya ya. Ada kemudian ada kelemahannya, ada strength, strength ya, strength, kemudian opportunis ya, untuk ada kesempatan, ada peluang, ada pula kelemahan, ada pula ancamannya gitu. Weakness ya gitulah. Ya, ini gambaran dari atau perspektif maupun yang secara tradisionalnya ya. Perspektif. Nah, ini saya kembali lagi harusnya ini di atas ya. Perspektif keuangan dan ya. Oke, mungkin itu mungkin ya penjelasan beberapa penjelasan Anda. Nah, mungkin kalian akan juga bisa kalian baca kembali, mungkin ada ya seperti ada ya, penyusunan dalam shortcut ke dalam dua fase ya, fase perencanaan, fase perkembangan ya, perencanaan diantaranya fase planning ya. Yang pertama develop objective for your balance shortcut, kemudian yang kedua determine the appropriate organizational unit, dan ketiga again executive sponsorship. Keempat, build your balance shortcut team ya. Lima, formulate your project plan, develop a communication plan for your balance shortcut ya. Nah, itu mungkin. Kemudian fase pengembangan, perkembangan development-nya ya. Pengembangannya yang pertama adalah ini menurut Niven ya. Tadi Niven ada Niven, ini menurut Niven. Yang pertama adalah distribute background materialnya, kemudian develop all confirm misinya, misi, nilai, visi dan strateginya. Conduct executive interviewnya, kemudian pengembangan secara objek apanya, kematangannya, measure in each of balance shortcut perspective. Jadi kematangan pengembangan itu sendiri untuk pengembangan dari manajemen bisnisnya itu sendiri ya. Oke, itu saja. Ini ada sedikit kesimpulan. Balance shortcut merupakan sebuah metode yang dapat digunakan sebagai evaluasi manajemen baik secara sumber daya profesional maupun dalam lingkup SITI, yang mana orientasi dari BSI adalah memberikan layanan terhadap customer, klien dari suatu perusahaan atau organisasi yang intinya adalah terkait dengan kinerja dari
produktivitas organisasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak yang kurangnya, saya mohon saya ingatkan kembali bahwa apa namanya cari referensi, cari artikel yang menurut kalian itu bisa diterima, karena mungkin dari penyampaian dosen atau penyampaian tenaga pengajar bisa jadi kurang ya, kurang dimengerti. Harapan saya untuk tetap memberikan kontribusinya berupa diskusi ataupun semacam ngobrol atau bisa bercakap bisa menggunakan WA saya secara pribadi. Itu mungkin dari saya. Bila mana sumur di ladang, kita boleh menumpang mandi, ya. Bila mana ada umur yang panjang, ada waktu yang longgar, kita bisa bertemu dan bercakap-cakap secara langsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.